Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Untuk apa menyesali apa yang kau perbuat? Jadi ya sudah, kalau emang sudah terjadi, ya udah jalanin aja. Mungkin saya salah, mungkin mereka adalah orang-orang yang sholat, tapi nggak ada sholatnya di dunia, nggak ada wujudnya, karena tidak menghargai orang. Banyak orang yang sholat, tapi begitu ada pramugari memperagakan di pesawat cara pelindung, dia main HP, dia baca koran, dia nggak ngelihat pramugari itu. Ke anakku pernah saya marah, kenapa kamu nggak ngelihat? Toh karena kita sedang sering naik pesawat, Pak. Oke, tapi gimana kalau yang begitu ibumu? Nggak ada orang yang perhatiin. Bapak nggak akan nanya kamu sholat atau enggak, tapi Bapak ingin lihat wujud sholatmu di dunia. Kalau kata Kiai Imron, orang yang sholat tapi nggak ada pengaruhnya di akhlak, dia tidak sholat tapi cuma ngasih gambar orang sholat di dunia. Terlalu dibendakan, terlalu dimandi. Yang penting sholat, yang penting hafal, oke itu penting. Tapi bagi saya itu urusan dia sama Tuhan, urusan dia sama manusia, akhlaknya. Kalau nanti ada yang bertanya, anak-anakmu bagaimana Pak, semua orang sudah sholat? Katakan semua orang sudah sholat. Jangan katakan semua orang baru ngasih gambar orang sholat di muka bumi. Gak apa-apa, gak apa-apa hati ini sakit, gak apa-apa hati ini tersakiti, gak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, gak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih mendengar keadaan kita. Gak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu loh. Gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku merasakan masalah ini, karena aku percaya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tahu nggak apa yang paling berat di dunia ini? Bukan rindu, penyesalan. Penyesalan mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa diulang kembali. Jadi hargailah apa yang kau miliki. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Dan kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak ku cari? 90% cowok ninggalin ceweknya bukan karena bosen atau ada yang lain, tapi karena sikap dan perlakuan si cewek yang gak pernah bisa menghargain perjuangan cowoknya, dan akhirnya dia memilih buat pergi. Ojo ngumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah wow, terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita ndak ridho, ndak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan, karena kaget itu menunjukkan kita ndak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Terus ojo aleman, aleman itu manja. Yo jangan manja, manja itu sumbernya orang terus jadi males dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Di hampir semua sufi bilang kayak gini ya, jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari seneng saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi, derajat. Orang-orang murahan itu tidak bisa menghargai kesetiaan saudara, kebaikan saudara, ketulusan cinta saudara. Jadi kalau saudara sudah melakukan yang terbaik, lalu sudah diputusin, bersyukurlah sudah kehilangan manusia-manusia murahan itu dalam hidup saudara. Kalau kita ingin hidup tanpa dikritik, ingin hidup tanpa tidak disukai, itu agak susah.
Lebih baik kita hidup jadi diri kita sendiri. Kalau ada yang gak suka, ya memang begitulah hidup. Gak mungkin kita menyenangkan semua orang. Jadi jangan pernah takut, jadilah diri lo sendiri. Ya udahlah, anggap aja bahwa ketidaksukaan orang lain itu harga yang harus dibayar untuk bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Semakin cepat kalian mengucapkan sebuah kalimat, maka potensi kesalahan semakin besar. Untuk itu, solusinya adalah ucapkan kalimat per kalimat dengan santai dan rileks. Ada resiko yang harus diambil, tapi menurut saya itu harus dan layak dilakukan, karena saya juga ingat ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, ya memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Gayanya petantang semua ditantangin. Jangan sok jago, karena yang jago itu cuma ayam jago. Yang sakti itu cuma kera sakti. Makanya kalau ada masalah jangan sok jago, kalau udah diajar nggak bisa ngomong apa nanti. Cewek itu bakal ngelunjak ketika cowoknya udah serius. Semakin lo tunjukin kalau lo takut kehilangan dia, maka semakin dia mainin perasaan lo. Jadi ketika lo terlalu sayang sama cewek lo, jangan pernah manjain sifat jeleknya. Karena hal itulah yang bikin dia nggak pernah bisa menghargai lo. Bukanlah gadis yang saya cari untuk menjadikan teman hidup saya, tetapi seorang wanita yang penuh pengertian, berbudi, dan jujur dalam segala hal. Wanita semacam itulah yang ingin kujadikan partner utama dalam hidup saya. Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Oleh karena itu, lebih baik untuk menerimanya. Orang sukses itu orang yang punya keyakinan yang tinggi, orang yang kerja keras, orang yang tidak mau mengecewakan orang lain, dan ketika dia dicemoohkan, dia buktikan dengan prestasi. Hidup cuma satu kali. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Saya menganut satu prinsip, saya lebih baik melangkah tapi salah daripada saya tidak melangkah. Kalau Anda tidak melangkah, sudah jelas-jelas Anda tidak tahu hasilnya. Tapi kalau Anda melangkah, bisa jadi salah, tapi kita perbaiki. Ya, itu prinsip saya. Saya membangun channel YouTube ini pun, saya juga tidak tahu masa depannya seperti apa. Tapi saya melangkah. Ketika saya melangkah, ternyata hasilnya bagus, saya teruskan. Tapi ketika saya melangkah, hasilnya tidak bagus, minimal saya sudah mencoba. Nah, itulah keputusan yang cepat dan tepat. Ulangi lagi Gus, pelan-pelan, karena aku ini udah IQ melati, tapi pendengarku ini lebih di bawah IQ lagi. Coba, ada 4 keinginan. Ada 4 macam keinginan. Ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Berarti yang ke-3, 4 itu bukan keinginan, masih keinginan. Masih keinginan. Kan tidak ingin untuk ingin. Seperti teman-teman ateis lah. Teman-teman ateis itu kan tidak percaya adanya Tuhan. Ketidakpercayaan dia atas adanya Tuhan itu kan tidak menghapus adanya Tuhan. Dia justru luar biasa. Aku tuh sangat memuji teman-teman ateis. Kenapa? Karena dia harus percaya dulu untuk kemudian memilih tidak percaya. Tidak percaya akan sesuatu hal itu kan butuh sesuatu yang tidak dipercayai, Mbak.
Aku tidak percaya adanya Bagong, tapi Bagong Bagong itu tetap dua ada. Ini objek untuk dipercayai atau untuk tidak dipercayai. Aku tidak percaya ada Tuhan. Tuhannya harus ada dulu untuk tidak dipercayai. Aku tidak ingin punya keinginan, keinginannya harus ada dulu. Pasti Iya. muncul dulu lah. Tidak ingin untuk apa? Tidak ingin minum. Nah, minumnya kan ada. Keinginan itu muncul secara kodrati. Terus yang terakhir? Tidak ingin untuk tidak ingin. Wis talah aku itu sudah harus lenggah lungguh akeh wirite. Gak usah seperti orang-orang lain itu. Aku harus menyepi. Itu keinginan lagi. Tidak ingin seperti orang-orang, tapi ingin menjadi sesuatu. Jadi terus gimana dong? Melaku sak tekane, melayu sak kuate, mesem sak isone, berjuang sak mampune. Urip ora usah gawe ngoyo, kabeh wis diatur sing kuwasa. Kowe ra iso mlayu saka kesalahan, ajine diri saka lati, paham ora? Wong itu tidak bisa lari dari kesalahan, ajine di saka lambe. Lambe melese, antem dase. Terkadang Tuhan menciptakan dua tangan memang untuk baku hantam kan. Dan pesan saya, dihormati karena usia lebih tua, itu sudah biasa. Tapi dihormati karena sikap, itu baru luar biasa. And please remember, we are the same. Enak nggak enak meledak di perut, jangan meledak di mulut. Apa itu artinya boleh? Nah, lu nggak boleh meledak di mulut, salah-salahin orang. Telan aja sendiri meledak di perut, buang jadi kotoran. Cuma sakit tuh. Biar aja. Tapi kan orang yang bantu kita dulu, kalau kita main salahin, besok nggak bantu kita lagi. Oh, iya. Tapi kalau bilang, oke, gue salah. Besok mereka lihat kita punya gentleman, itu bisa diapresiasi orang dengan lain cara loh. Berarti ada satu hal yang aku tangkap. Untuk bisa seperti itu, kita harus punya hati yang cukup besar untuk bisa menerima kesalahan orang lain. Siap. Wong jenenge pacaran itu kan untuk menambah semangat. Cinta pertama bagi wanita dikenang sampai akhir hayatnya. Cinta pertama bagi cowok untuk pelajaran selanjutnya.